Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rudi Rudiana, seorang penggiat pendidikan dari Kabupaten Kuningan dalam channel Belajar Merdeka. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahasan pendidikan untuk pencerahan. Harapannya adalah agar Bapak Ibu sahabat guru dapat memaknai belajar merdeka sehingga akan semakin yakin dengan program Merdeka Belajar. Selama ini, para pendiri bangsa telah mengarahkan jika pendidikan di Indonesia arahnya adalah ke pencerahan. Namun, selama ini istilah ini tidak pernah dipakai, padahal sejatinya arah pendidikan itu adalah untuk pencerahan. Oleh karenanya, mari kita dengarkan apa harapan dari Bapak Pendidikan Indonesia. Demokrasi zonder leiderschap is een ramp voor het volk. Dan ini lalu kita jelaskan di dalam beberapa ceramah yang kita adakan. Demokrasi yang tidak dipimpin oleh kebijaksanaan, itu berarti tiap-tiap orang merasa boleh berbuat semau-maunya, dan karenanya akibatnya tidak lain daripada kekacauan. Kita mengadakan istilah itu oleh karena di Eropa ada tradisi yang menetapkan bahwa di dalam rapat-rapat, di dalam pemilihan umum, maka separuh dari jumlah suara tambah satu, itulah yang dimenangkan. Bukan kebijaksanaan, bukan kebenaran, akan tapi hanya jumlah suara. Jadi kalau jumlah suara itu lebih daripada separuh, itulah yang dianggap menang. Itu tradisi di Eropa. Dan dengan sengaja tradisi itu kita pecahkan. Tapi sebenarnya ada pula langkah-langkah demokrasi yang kita adakan. Misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur. Dan semua ini kita kumpulkan dan dapatlah kita lalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. Di dalam keluarga semua bersamaan hak dan wewenang. Di situ tidak ada diskriminasi, tapi semuanya mengakui bahwa dalam segala hal ayah dan ibulah yang dianggap bijaksana. Tidak ada peraturan yang tertulis, tapi semuanya taat kepada tradisi. Inilah suatu keadaan yang belum pernah diuraikan pada waktu itu. Karenanya kita mengadakan tradisi keluarga. Lain daripada itu, dengan adanya keluarga itu, kita menghilangkan juga lapisan-lapisan buruh, kapitalis, imperialis, hilang semua. Sebab tidak ada satu orang anggota keluarga yang akan merugikan anggota lainnya. Sahabat guru belajar merdeka, pendidikan sejatinya ditentukan oleh dua hal, yaitu pertama adalah cara kita melihat manusia, dan kedua adalah cara kita melihat belajar. Cara melihat manusia seperti apa dan cara kita melihat belajar itu seperti apa. Dua hal ini akan mempengaruhi cara kita memandang orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan.
yaitu yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini memandang manusia sebagai sesuatu yang kosongan, sehingga bisa dibentuk, bisa diarahkan sebagaimana yang akan membentuknya. Yang kedua adalah teori humanistik. Teori ini memandang jika manusia memiliki bibit sehingga harus diperhatikan, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita merusak bibit itu untuk berkembang dengan caranya. Mari kita lihat cara behavioristik. Para peneliti teori behavioristik awalnya melakukan penelitian pada binatang. Jadi, binatang memang bisa dibentuk polanya, seperti saat kita melihat binatang-binatang yang terlatih, anjing pelacak, burung yang pandai main basket, gajah yang bermain bola, lumba-lumba yang pandai berhitung, serta lain sebagainya. Hasil penelitian ini kemudian ditransfer pada manusia. Behaviorisme mengajarkan anak-anak untuk dapat melakukan perilaku yang diharapkan oleh kita, para guru dan orang tua. Caranya adalah dengan memberikan hadiah dan hukuman, sehingga dengan pengarahan ini menyebabkan anak-anak tumbuh dengan pemaksaan hingga akan terpaksa melakukan keinginan kita, untuk kemudian diharapkan mereka akan terbiasa. Inilah yang dilaksanakan oleh aliran behaviorisme. Sekarang mari kita lihat cara humanistik. Cara ini memandang jika manusia pada dasarnya memiliki bibit bakat. Anak yang memiliki bibit pelukis, biarkan mereka belajar untuk menjadi pelukis. Anak yang memiliki bakat menyanyi, maka jadikanlah penyanyi. Juga untuk anak-anak yang memiliki bibit bakat-bakat yang lainnya, maksimalkan potensi bakat tersebut. Inilah cara aliran humanistik, sehingga anak-anak akan melewati beberapa fase, yaitu pemenuhan akan hajat hidupnya, kemudian pemenuhan akan hajat keamanan dan perlindungan, hingga kemudian mereka akan dapat mencapai kepuasan karena dapat mengembangkan potensi bakatnya. Hal ini merupakan bentuk aktualisasi diri. Inilah yang menjadi dasar bagi seorang Abraham Maslow dengan needed teorinya. Namun demikian, teori ini menemukan jika manusia telah mencapai puncak aktualisasi diri, semua kebutuhannya terpenuhi, maka mereka akan terjebak dalam ruang kosong. Artinya mau apa lagi? Semua sudah terpenuhi. Bapak Ibu sahabat channel Belajar Merdeka, berdasarkan cara kita memandang cara belajar, di dalam psikologi terdapat teori psikokognitif dan psikotransversal. Psikokognitif dan psikotransversal memandang cara belajar adalah merupakan proses belajar melalui pengalaman dan informasi yang disampaikan untuk kemudian disaring dan disimpan di dalam ruang memori yang ada di dalam otak manusia. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Sigmund Freud, jika di dalam diri manusia terdapat ruang bawah sadar, yaitu memori yang mudah kita panggil, dan ruang tidak sadar, yaitu memori yang sulit untuk dipanggil karena dianggap kurang penting, sehingga kita menjadi seorang yang lupa. Namun demikian, kata Carl Gustav Jung, sebenarnya masih ada lagi yang belum tergali, yaitu tuntunan dari dalam diri manusia yang mendapatkan arahan dan bimbingan dari luar diri manusia. Sahabat guru semuanya, inilah yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti yang beliau katakan, jika pendidikan dan pengajaran sering dipakai bersama-sama, sehingga gabungan dari keduanya menyebabkan mengeruhkan pengertian yang asli. Ketahuilah, pembaca yang terhormat, jika sebenarnya pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Jelasnya adalah bahwa pengajaran itu adalah pendidikan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan serta memberikan kecakapan pada anak-anak.
yang keduanya berfaedah bagi hidup anak-anak baik lahir maupun batin, sehingga pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada di dalam diri anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai kebahagiaan itu penting sekali untuk menguasai diri sendiri, sehingga tujuan pendidikan itu adalah keadaban. Keadaban ini adalah merupakan etika atau disebut juga dengan budi pekerti. Oleh karenanya, dengan budi pekerti ini, maka manusia akan mencapai derajat merdeka yang dapat memerintahkan dan menguasai diri sendiri. Inilah yang dimaksud dengan tujuan pendidikan secara garis besarnya, yaitu menuntun pada arah keadaban atau budi pekerti. Oleh karenanya, pengajaran adalah transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, sedangkan pendidikan adalah tuntunan yang membawa pada keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi. Kebahagiaan tertinggi hanya bisa dicapai oleh manusia yang belajar untuk dapat menguasai diri. Oleh karenanya, kita sebagai guru, sebagai pendidik, dan juga sebagai orang tua bagi anak-anak di sekolah sudah sewajibnya untuk memberikan tuntunan agar anak-anak ini mampu menguasai dirinya sendiri. Manusia yang menguasai diri inilah yang dimaksud dengan manusia merdeka. Pertanyaan saya adalah, sudahkah Bapak Ibu merdeka? Jika belum, marilah kita bersama-sama belajar merdeka. Demikian Bapak Ibu sahabat guru yang saya sampaikan pada tayangan ini. Jika Anda senang, silahkan klik like dan subscribe agar saya bisa terus bersemangat untuk berbagi video dan tayangan belajar merdeka. Jalan pendidikan pasti berliku, tetapi tujuan pendidikan haruslah tetap lurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.